Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk yuk. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Dengan semangat sekali lagi ya. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu pelajaran-pelajaran. Sebelum memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ayo, Septi, Hadir. Untung, Hadir. Sinti, Saya hadir. hadir ya. Laila, Hadir. hadir. Bagas, Hadir. Dino, hadir. 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 Bayan, Hadir. hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi kali ini, kita menyanyikan terlebih dahulu ya untuk menambahkan semangat kita, menyanyikan lagu nasional. Ayo tegak semua. Ini nih bro. Tegak semua yuk. Nyanyi. Nyanyi Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah rayanya, untuk Indonesia ya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Yuk silakan duduk lagi yuk. Duduk yang manis. Baiklah, Bapak akan memberi motivasi terlebih dahulu. Pernah mendengar tidak ada pepatah mengatakan
tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, bahwasanya mengapa menuntut ilmu harus ke negeri Cina? Karena kita harus mengejar cita-cita setinggi langit. Jadilah orang yang ingin sukses, jadilah orang yang ingin pintar. Kenapa? Karena semua orang akan menjadi sukses ketika impian mereka ingin menjadi sukses. Jadilah orang yang kaya. Kenapa? Karena impian akan terwujud karena kita mau berusaha. Ingat ya, kejarlah cita-cita sampai ke negeri Cina. Ingat, cita-cita harus dikejar. Apapun yang terjadi, kita harus mengejar cita-cita kita. Mengerti? Mengerti. Siapa cita-citanya yang ingin jadi dokter? Tunjuk tangan. Aku. Pintar. Siapa lagi yang ingin jadi polisi? Aku. Yang jadi perawat? Gak ada ya. Sudah ya. Jadi kalau ingin mewujudkan semuanya, kita harus belajar. Ingat, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi kali ini, kita akan mempelajari tentang ekosistem. Yang pertama yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik yaitu meliputi air, matahari, batu, tanah, dan tumbuhan. Tumbuhan bukan termasuk abiotik, tetapi masuk kepada biotik. Nah, untuk pertama yaitu komponen biotik. Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lainnya untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup ini saling berhubungan, berinteraksi dalam suatu lingkungan disebut ekosistem. Jadi dalam ekosistem itu tuh menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup harus berhubungan dengan makhluk hidup lain. Ekosistem tersusun atas komponen biotik. Yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat pada sebuah lingkungan. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, itu biotik. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga yaitu komponen abiotik, adalah segala benda mati atau hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup pada suatu lingkungan. Contohnya yaitu abiotik itu tanah, air, udara. Yuk kita ulangi lagi. Komponen biotik itu tuh yang makhluk hidup. Apa saja? Bukan. Kalau biotik tadi manusia, hewan, tumbuhan. Sedangkan abiotik tadi tanah, air, udara. Yuk siapa yang bisa menyebutkan biotik tadi? Septi, mau menyebutkan apa biotik tadi? Yang hidup, apa saja? Hewan, manusia, tumbuhan. Kalau abiotik? Tanah, air, udara. Ayo tepuk tangan yuk. Pintar semua. Nah, yang selanjutnya yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contoh pemakan tumbuhan siapa aja yuk yang tahu? Kelinci, zebra, apa lagi? Sapi, kambing, apa lagi? Jerapah bisa, tadi kan sudah disebutin. Nah, yang kedua yaitu karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging apa aja? Siapa yang tahu? Harimau. Yang kedua? Singa. Yang ketiga? Macan. Keempat apa lagi? Badak. Tidak memakan daging. Sudah paham? Yang keempat yaitu omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya. Yuk, yang hewan pemakan segalanya contohnya kera,
tikus, monyet. Gajah tidak memakan segalanya. Monyet memakan segalanya. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan atau rantai makanan adalah hubungan alami dari peristiwa makanan atau dimakan dalam komunitas ekologis makhluk hidup. Dalam rantai makanan ada yang disebut dengan pengurai. Pengurai itu kita bisa sebut dengan jamur dan bakteri. Semua itu memiliki ketergantungan satu sama lain dalam artian bahwa jika salah satu terbatas atau punah, maka berdampak pada kelangsungan komunitasnya. Bapak jelaskan terlebih dahulu. Tadi biotik ini terdiri dari apa saja yang makhluk hidup? Manusia, hewan, tumbuhan. Abiotik tadi apa? Tanah, air, udara. Sudah tahu semua. Nah, siapa yang tahu yaitu herbivora tadi, hewan pemakan apa? Pemakan tumbuhan. Pemakan tumbuhan apa saja? Sebutin. Kelinci, sapi, domba, dan masih banyak lain. Kalau karnivora, pemakan daging? Harimau, singa, serigala, Dan masih banyak lagi. Omnivora, pemakan segalanya? monyet, Lagi? Kera, tikus, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum lagi kita akan membaca terlebih dahulu tentang jenis makanan yang akan dibaca oleh Septi. Kita akan membaca jenis makanan hewan. Ayo Septi membaca. Jenis makanan hewan kelompok menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memiliki bagian-bagian tumbuhan yang dapat menjadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun dan tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang buah atau hanya bijian tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Ya, lanjutkan. Baca yuk. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Nah, yuk. Nah, sudah tahu kan tadi hewan pemakan apa saja dan pemakan apa saja. Nah, yuk. Tadi kan kita sudah tahu, sudah dibaca oleh Septi dengan Putri bahwasanya tentang hewan tadi ada yang memakan tumbuhan, ada yang memakan hewan, ada yang memakan segalanya, Ada yang makan biji. dan memakan biji. Kalau memakan biji tadi apa? Burung pipit, apa lagi? Tupai. Kalau pemakan batang,
Benda. Makan hewan yang lebih kecil? Biasanya apa? Cicak. Cicak kan makan apa cicak? Makan lalat. Nyamuk. Cicak kan sering makannya? Sudah tahu ya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi kali ini, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. Apa tadi? Biotik tadi? Yang hidup? Ya, hewan, tumbuhan. Abiotik apa abiotik? Air, udara, tanah. Yuk, yang sudah tahu semua kan? Jadi abiotik dan abiotik. Jadi ekosistem itu tuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain dengan hewan lain. Nah, jadi sudah tahu. Nah, sebelum berakhirnya mata pelajaran pada pagi kali ini, alangkah baiknya kita menonton video terlebih dahulu. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum sahabat rumah belajar. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi ekosistem. Kita sering ya mendengar istilah ekosistem. Hayo, apakah sahabat rumah belajar tahu apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Sahabat rumah belajar, dapatkah kalian sebutkan apa saja yang terdiri dari makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada lingkungan? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Yang termasuk makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Dan yang termasuk benda tak hidup seperti cahaya matahari, udara, air, dan juga tanah. Selanjutnya, tersusun atas apa saja ekosistem itu? 1. Individu. 2. Populasi. 3. Komunitas. Apa saja penjelasan dari masing-masing bagian dari ekosistem di atas? Mari kita bahas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya, seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara, dan masih banyak lainnya. Sedangkan tempat individu itu tinggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, pada sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai, komunitas padang rumput, dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Berdasarkan jenisnya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami. Ekosistem yang terbentuk secara alamiah. Contohnya, hutan, sungai, dan laut. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk berkat turut campur tangan manusia. Contohnya, sawah, perkebunan, dan kolam. Ekosistem alami sendiri terbagi lagi menjadi dua. 1. Ekosistem air, seperti laut, rawa, dan danau. Kedua, ekosistem darat, seperti hutan, padang rumput, dan gambut. Nah, sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Selamat belajar, sahabat rumah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai menonton videonya. Kita sebelum menutup pelajaran pada pagi kali ini, kita menyanyikan lagi lagu Ampang-Ampang Pisang. Yuk, Ampang-Ampang Pisang sambil tepuk tangan, tegak. Yuk. Hafal kan?
Yuk, 1, 2, 3. Antara kaki bangku sambil belum masa sebiji bari maka lepo maka kayu bengkok dimakan api apinya kesurupan bengkok dimakan api apinya kesurupan. Yuk, tangan yuk. Ya udah dong. Baiklah, Bapak akan mengasih PR untuk minggu depan. Buka halaman 70. Kak ya, 70. Sudah ketemu? Sudah. Dikerjakan, nanti dikumpul. Itu pembelajaran kita tentang hari ini. Ada yang tahu pembelajaran kita apa saja? Tunjuk tangan. Apa saja pembelajaran kita tentang hari ini? Ini dengan ini apa? Sebutkan saja. Siapti, ayo. Apa saja pembelajaran kita hari ini? Biotik, Biotik apa saja? makhluk hidup, Nah, makhluk hidup. Apa saja makhluk hidupnya? manusia, Nah, hewan, tumbuhan, yang kedua abiotik. udara, Nah, tanah, air. tepuk tangan dulu Sati. Ya, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Siapa mau? Ayo Putri, apa saja? Tadi kan hewan ada yang pemakan tumbuhan, ada pemakan daging, dan ada pemakan segalanya. Yuk, tuh tahu kan? Pemakan daging apa saja? Pemakan daging, Hewan apa saja? harimau, singa, Dan lain-lainnya ya. Yang kedua, pemakan tumbuhan? tumbuhan, zebra, kelinci, sapi, domba, Dan kambing, lain-lain. dan lain-lainnya. Pemakan segalanya. Tikus, Hmm. monyet, sama kera. Yuk, tepuk tangan yuk untuk Putri. Ya udah. Nah, pintar semua murid Bapak hari ini ya. Jadi paham semuanya. Bapak jelaskan terlebih dahulu. Jelaskan terlebih secara singkat, yaitu pertama ekosistem. Ekosistem itu yaitu hubungan antara makhluk hidup lain yang saling berinteraksi. Ya, yang ada biotik dan abiotik. Abiotik itu yang tumbuhan yang bernyawa, hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan abiotik itu yang tidak bernyawa, seperti air, udara, matahari. Jadi kesimpulan semuanya ini, hewan harus membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk kelangsungan hidupnya. Yuk, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa pulang sekolah terlebih dahulu. Yuk, berdoa dipimpin oleh Putri. Yuk, berdoa. Berdoa mulai. Duduk yuk. Berdoa Mulai. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Duduk yang rapi. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Nanti jangan lupa ya PR-nya dibuat. Oke? Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.